Oke, selanjutnya cermin sebagai alat pemantau cahaya. Ini kira-kira ini cermin apa? Cermin datar, seperti saat kalian sedang bercermin yang kalian lihat adalah diri kalian sendiri. Yang kedua ini kira-kira itu cermin apa? Biasanya kalian menjumpai cermin-cermin itu di mana? Di jalan, ya kan? Ini dia akan lebih mengecil atau membesar. Kalau cermin sebelum lebih besar. Dan yang terakhir ini cermin sepuluh biasanya digunakan pada kedokteran ini seperti pada kedokteran gigi. Selanjutnya saya akan menayangkan video mengenai bagian mata dan fungsinya. Karena kita melihat itu menggunakan apa, anak? Kacamata. Dan jadi kalian harus juga mengetahui bagian-bagian mata mana yang sehingga kalian itu bisa melihat dengan ada warnanya, dengan jelas. Oke ya. Halo sahabat rupiah, jumpa lagi dengan Putri. Hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian mata dan fungsinya. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia yang digunakan sebagai indera otak. Kita dapat menunggu cahaya salah, mencermati jalan, dan menghubungi jendela karena mereka berfungsi dengan baik. Sayangnya masih banyak yang belum memahami bagian mata dan cara menjaganya dengan benar. Organ mata pada manusia akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari alis, kelopak mata, dan bulu mata. Kelopak mata adalah bagian luar mata yang berbentuk pada kulit di area atas dan bawah mata. Kulit kelopak mata merupakan kulit tertipis di tubuh kita. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Yang kedua, alis. Pada sebagian mamalia seperti manusia, alis mata merupakan bagian sedikit berbulu halus di atas kedua belah kelopak. Alis mata berfungsi untuk menjaga mata dari cair dan kering. Dan yang terakhir, bulu mata. Bulu mata adalah rambut yang merupakan bagian dari bawah mata yang dulunya melahirkan rambut. Si bulu mata adalah bagian dari cahaya yang akan diterima oleh bola mata. Selanjutnya kita akan mempelajari bagian dalam mata yang terdiri dari kornea, pupil, iris, aeroskop, lensa, sclera, koroid, bintik kuning, retina, saraf optik, bintik buta, dan piterus tumor. Bagian dalam mata yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kornea. Kornea merupakan bagian dinding yang bersifat lurus panjang dan terletak di lapisan luar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Yang kedua adalah pupil. Pupil yang merupakan bagian yang sangat penting di dalam mata kita. Sebelumnya adalah cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Misalnya, ketika kita terpapar dari cahaya, maka secara otomatis pupil akan berkecil sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Begitu pula sebaliknya. Bagian mata berikutnya adalah iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang punya warna mata berbeda, maksudnya bukan mata yang punya mata saringan kayak satu ya, kalau itu pakai soft lens. Nah, iris inilah yang berperan menjadi warna pada mata. Maka dari itu, iris terkadang disebut sebagai suatu pelangi. Bagian mata berikutnya adalah retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang pekat pada cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang memiliki hubungan apa yang berbeda. Retina ini berada di sebuah cahaya yang menerima sel darah atau bakteri dan sel kecil atau polis. Sayangnya bagian dalam retina tidak memilikinya.
bagian dari retina yang memiliki pigmen warna kuning. Bintik kuning berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Sklera. Sklera adalah bagian dari kulit mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Selanjutnya, lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk menampilkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Uniknya, lensa mata punya kemampuan yang disebut sebagai daya akomodasi. Selanjutnya adalah saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima oleh telinga menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat. Selanjutnya adalah koroid. Koroid adalah biji mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Koroid biasanya berwarna coklat, kehitaman, atau hitam. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dimantulkan kembali. Bagian mata berikutnya adalah
Di sana. Tepuk tangan untuk pembagian kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah belajar mengenai sifat-sifat ya, belajar mengenai cermin, belajar mengenai bagian-bagian mata. Dari apa yang sudah kalian pelajari, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Ditanyakan? Tidak. Oke, saya kuatkan kembali pengetahuan kalian mengenai sifat-sifat ini. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Itu ketika kalian di rumah kalian kan ada berbagai. Biasanya kan ada celah kecil gitu kan. Biasanya kan cahayanya memancar bentuk garis, ya kan? Nah, itu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Seperti ketika kalian bercermin. Terus yang ketiga, cahaya dapat menembus berhenti. Ketika kalian di rumah, walaupun pintu kalian tertutup, rumah kalian tetap terang. Kenapa? Karena ada jendela. Cahayanya tetap bisa masuk karena ya tadi sifatnya dia dapat menembus juga terus cahaya dapat diuraikan itu seperti pelangi, ya kan? Tetapi cahaya dapat membentuk bayangan ketika kalian sedang berjalan di luar, pasti kalian akan melihat bayangan kalian sendiri. Dan seterusnya. Setelah ini saya akan memberikan kertas. Nanti kalian tulis nama kalian. Kalian tuliskan perasaan kalian. Gimana setelah kalian melakukan percobaan seakan-akan seperti menjadi ilmuwan membuktikan 6 sifat cahaya. Kalian tuliskan di sini. Ketika kalian merasa senang sekali, ya tuliskan senang. Kalau tidak senang, tuliskan tidak senang. Bisa dimengerti?